Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
mendengarkan, membicarakan, serta menyimak beberapa hal yang penting demi kesejahteraan kita bersama, demi perkembangan kehidupan kita yang lebih baik, demi kebaikan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. Bapak Ibu sekalian, berikut ini acara yang pertama adalah menyanyikan lagu wajib nasional dan Mars Aliansi Solidaritas Kaum Tani Indonesia sewilayah Teluk Aru. Kepada yang bertugas kami undang dengan hormat. Indonesia Raya, 1, 2, 3, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Tiba di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yang miskin datang dari pembalasan, rakyat yang menjadi hakim, rakyat yang menjadi hakim. Yo ayo bergerak sekarang, kemerdekaan telah datang, merahlah panji-panji kita, merah warna darah rakyat, merah warna darah rakyat. Kami bersumpah pada rakyat, kemiskinan pasti hilang. Datangnya hari pembalasan, rakyat yang menjadi hakim, rakyat yang menjadi hakim. Yo ayo bergerak sekarang, kemerdekaan telah datang, merahlah panji-panji kita, merah warna darah rakyat, merah warna darah. Kaum Tani Indonesia sewilayah Teluk Aru selaku panitia, kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati para penasehat Aliansi Solidaritas Kaum Tani Indonesia sewilayah Teluk Aru beserta pengurus Gapoktan. Yang kami hormati Bapak Jenderal Rakyat Bapak Rian Wijat Yakudu beserta rombongan.
yang kami hormati Bapak Sudaryanto beserta saudara-saudara pergerakan kebangsaan, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Langkat atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Pematang Jaya atau yang mewakili, yang kami hormati para Bapak Kepala Desa se-Kecamatan Pematang Jaya, dan yang kami hormati Bapak-Bapak Ngon Adun Adun Lon Gerakan Aceh, serta yang kami banggakan saudara-saudara seperjuangan yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Kaum Tani Indonesia sewilayah Teluk Aru. Pertama sekali saya mewakili Aliansi Solidaritas Kaum Tani Indonesia sewilayah Teluk Aru ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Riamijat beserta Bapak Sudaryanto yang telah berkenan untuk sekian kalinya hadir di tengah-tengah kami, sehingga menjadi besar hati kami, menjadi besar pula lah keyakinan kami bahwa kami tidak sendiri di dalam menghadapi durjananya penghisapan dan penindasan terhadap kami. Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila mengamanatkan bahwa negara menjamin kesejahteraan rakyat. Secara material, kesejahteraan diartikan soal cukup tidaknya jumlah makanan dan soal seberapa jauh kemampuan rakyat memperoleh bahan makanan. Jika hal kesejahteraan kita kaitkan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 sebagai alat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, kesejahteraan berarti luas tanah yang mencukupi untuk diolah rakyat dan rakyat tidak susah untuk memperoleh tanah. Di mana keamanan dan ketentraman menjamin rakyat dapat dengan leluasa mengelola dan menikmati hasil dari garapannya tersebut. Kami rakyat Indonesia di hadapan bapak-bapak dengan hati yang terpukul hancur, Pak, setelah kami mengetahui bahwa negara kami adalah negara tersubur, negara kami adalah negara terkaya, dan negara kami adalah negara termolek di dunia. Tapi kenyataannya kami rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan dan kehina-hinaan. Rasa sakit karena penderitaan kemiskinan ini belum seberapa dibandingkan dengan rasa sakit di dalam dada ini. Karena kami rakyat Indonesia seperti tidak mempunyai harga diri sedikit pun di mata siapapun, Pak. Kami makhluk yang setara diciptakan Tuhan sebagai manusia. Tapi oleh karena pemimpin-pemimpin kami yang memimpin republik ini tidak amanah, tidak secuil pun karunia dari Tuhan kepada kami sebagai manusia diberikan dalam rangka harkat dan martabat manusia. Hati kami bergetar berbicara di hadapan bapak-bapak sekalian. Bagaimana tidak? Karena kehadiran bapak-bapak memberikan suatu arti yang sangat besar kepada kami. Selama ini doa-doa kami seperti tidak didengar oleh dewa-dewa yang ada di atas sana. Sepertinya dewa-dewa yang ada di atas sana menutup mata dan menutup telinga terhadap penderitaan kami ini. Kehadiran bapak-bapak memberikan harapan yang begitu besar kepada kami, seperti lentera di tengah kegelapan, bahwa kami diberikan oleh Tuhan melalui bapak-bapak sebagai perpanjang tanganan Tuhan. Kami diberikan kekuatan untuk menyingkirkan awan-awan gelap yang menghalangi doa kami sampai menembus langit ketujuh. Kehadiran bapak-bapak memberikan kami kekuatan untuk menembus awan kegelapan sehingga doa kami didengar oleh dewa-dewa yang ada di atas sana. Seperti tak ada lagi, Pak, yang mau mendengar rintihan ibu-ibu kami di saat ia menanak nasi. Seperti tak ada lagi yang mau mendengar jeritan tangis adik-adik kami yang hanya ingin makan enak dengan sepotong telur. Katanya di tahun 45. Tapi kemerdekaan tidak pernah kami rasakan dalam bentuk apapun sebagai rakyat Indonesia. Hanya memberi arti material. Karena kami sedari kecil diajarkan oleh orang tua kami bahwa tanah itu adalah sumber hidup dan kehidupan kami. Tanah bukan hanya menyediakan sumber bahan makanan, tapi dari tanahlah kami datang, kepada tanahlah kami kembali. Oleh karena itu di tengah-tengah hati kami rakyat jelata ini, tanah tidak
tapi lebih daripada itu, tanah memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan kami. Oleh karena kenyataan hidup kami yang tertindas, oleh karena tanah sebagai keramatullah, rumah bagi Allah, sesuatu yang sangat penting dalam jiwa kami rakyat Indonesia, terutama umat Islam. Keramatullah kami disemena-menakan oleh mereka yang tidak bertuhan hidup di atas sana. Oleh karena itu, oleh karena semua penderitaan dan harkat diri kami yang sudah tergadai ini, kami mengambil sikap. Kami anggap penderitaan yang selama ini diberikan Tuhan kepada kami ini adalah sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kami rakyat Indonesia. Ini semua sebagai akibat dari rakyat Indonesia lalai mengurus ia punya tanah air. Makanya sekalipun kami tidak mempunyai material dalam bentuk apapun, memperpanjang kehidupan kami hari per hari pun kami tidak tahu besok harus mencari di mana, Pak. Di dalam dada, udek sare mate syahid. Oleh karena itu, dengan ini kami rakyat Kabupaten Langkat dan rakyat Aceh mengadakan pertemuan hari ini dengan harapan besar kepada bapak-bapak. Sudilah kiranya bapak-bapak memberikan arahan kepada kami rakyat yang jelata ini. Yang kami punya hanyalah semangat dan kemauan memperjuangkan tanah air Ibu Pertiwi tercinta, Pak. Penderitaan rakyat Indonesia memberikan tema pada acara ini dengan judul Kedaulatan Rakyat, Kedaulatan Bangsa dan Kemakmuran Rakyat hanya bisa dicapai dengan tegaknya UU-PA. Demikian saja kata pengantar dari kami. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang banyak dengan penuh semangat yang mewakili Aliansi Solidaritas Kaum Tani Indonesia sewilayah Teluk Aru. Kami juga merasa terharu dan kami juga ikut semangat dengan pidato Kak Butet tadi. Bahwasanya yang perlu diingat bagi aliansi yang kami cintai, jangan kecil hati, semangat harus tetap penuh. Kita harus belajar dari sejarah. Republik Indonesia ini dimerdekakan hanya dengan selembar kertas dan sebuah pulpen. Tidak ada 2 lembar. Kalau sempat ada 2 lembar teks proklamasi, nggak ada coret-coretnya seperti itu. Tapi begitu pun Indonesia bisa jadi maju. Dan Bapak Ibu sekalian, saya sitir pidato Bung Karno. Hasanuddin memang pahlawan, tapi tidak memerdekakan bangsa Indonesia. Mojopahit, Tuku Umar, dan semua itu adalah pahlawan, tapi Indonesia belum merdeka. Ini Bung Karno mempersatukan itu semua, maka merdekalah Indonesia. Karena persatuan yang kuat itulah makanya Indonesia bisa merdeka. Sehingga di sila kedua dibuatlah persatuan Indonesia. Bapak Ibu sekalian, berikut ini kita sambung kata pengantar dari Kepala Desa Limau Mungkur. Dengan hormat kami undang Bapak Suryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama dan paling utama sekali, mari kita tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini dan pada saat ini, atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul bersilaturahmi kepada bapak-bapak pimpinan dan kepada kami rakyat jelata. Selawat bering salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta para sahabatnya dan pengikutnya yang taat sampai hari akhir. Yang saya hormati penasihat-penasihat Aliansi Solidaritas Kaum Tani Indonesia sewilayah Teluk Haru. Yang saya hormati Bapak Riamis Satria Kudu berserta rombongan. Selamat datang Pak di Desa Limau Mungkur ini. Yang saya hormati Bapak Sudaryanto berserta saudara-saudara pergerakan kebangsaan.
yang saya hormati Bapak Budiono, Bapak Wakil Bupati Langkat atau yang mewakili di Kabupaten Langkat sebagai Kabupaten Perjuangan UPA nomor 5 tahun 1960. Yang saya hormati Bapak Camat Pematang Jaya atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak-bapak TNI Polri. Yang saya hormati dan saya perhatikan teman-teman sejawat sekepala desa sekecamatan Pematang Jaya. Dan yang saya hormati dan yang saya muliakan tokoh-tokoh agama, para alim ulama, tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh masyarakat. Dan yang saya hormati saudara-saudara seperjuangan, sebangsa dan setanah air. Konstitusi Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa tujuan Indonesia dimerdekakan adalah menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur dengan mengharamkan penghisapan, penindasan, perbudakan terhadap manusia. Karena itu maka penjajahan di atas dunia Indonesia ini harus dihapuskan. Tujuan Indonesia dimerdekakan diatur jelas pelaksanaan dalam konstitusi mulai dari mukadimah pasal 33 hingga dalam bentuk pelaksanaan yaitu Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960. Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 merupakan atau sebagai alat Indonesia yang adil dan makmur. Bukan hanya tidak dijalankan oleh penyelenggara negara, namun pemerintah telah ikut serta dalam perampasan tanah garapan yang telah diusahakan oleh masyarakat tani. Mewakili pemerintah, atas nama pemerintah terdekat rakyat, mengucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu atau Aliansi Solidaritas Kaum Tani yang menjaga ketertiban negeri ini. Mewakili rakyat desa yang saya pimpin, saya ingin menyampaikan sesuatu yang selama ini saya tidak harus mengadu dan saya tidak tahu harus mengadu kepada siapa. Di mana rakyat saya mengadu, istrinya yang tak cukup belanja, anaknya tak bisa sekolah, rumah tangganya berantakan. Tolong saya Pak Kades. Namun bagaimana? Saya tidak bisa menolongnya karena saya hanyalah presiden desa, sementara tuntutan warga saya adalah tuntutan rakyat kepada negara. Tidak tersisa apapun lagi bagi kami. Tidak cukup sampai di situ lagi. Kami tidak diperbudak di atas tanah tumpah darah warisan orang tua kami. Dengan suatu tekad bulat bahwa kami rakyat Indonesia tidak wajar untuk menerima kemiskinan ini, bahwa kami tidak akan membiarkan bangsa Indonesia seperti tidak memiliki harkat dan martabat untuk selamanya. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dan Undang-Undang Pokok Agraria adalah harga mati bagi kami. Kami lebih memilih jihad fisabilillah demi bangsa dan negara daripada kami menjadi hina karena kemiskinan ini. Oleh karena itu Pak, di hadapan Bapak-Bapak Jenderal dan Bapak-Bapak yang mencintai Indonesia, kami rakyat jelata mengambil sikap. Kami akan terus mati-matian membela bangsa dan negara dengan segenap kemampuan yang kami miliki. Dan kami akan mendukung serta mengikuti perjuangan Bapak-Bapak di atas sana demi bangsa, negara, dan agama. Jika penyelenggara negara tetap membiarkan tanah kami dirampas, laut kami dijarah, hak kami dikebiri, itu artinya kedaulatan tidak cukup berhenti sampai jeritan permohonan. Dan untuk itu kami siap berjuang melawan POC berbaju baru itu agar tanah segera dipulangkan kepada kami. Kekuatan ada pada diri kita sendiri. Demikianlah lebih dan kurang. Atas semuanya ini saya mohon maaf. Sesuai dengan tema Langkat, bersatu sekata, berpadu berjaya.
Bapak Kepala Desa Lima Mungkur. Semoga Pak Kepala Desa sehat-sehat aja. Membawa peti pakai pedati. Hati-hati kalau melewati titi. Pak akan terbukti kalau kita tetap bersatu hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puja dan puji serta syukur mari sama-sama kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan izinnya, dengan rahmatnya, pada siang yang berbahagia ini kita sekaliannya telah diberikannya kesehatan, kekuatan, hingga kita dapat hadir pada siang yang berbahagia ini di tempat yang mulia ini. Kemudian tidak lupa juga selawat berikan salam. Mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat-sahabat sekalian. Yang kami hormati penasihat Aliansi Solidaritas Kaum Tani Indonesia sewilayah Teluk Aru. Yang kami hormati Bapak Remijat Retudu beserta rombongan. Yang kami hormati Bapak Sudiryanto beserta saudara pergerakan kebangsaan. Pada adik-adik kamu, rekan-rekan kamu, cara-cara kamu yang kamu menyiapkan. Ya. Berabad-abad lamanya di zaman silam, Aceh dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan agama. Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kini Aceh ini telah menjadi satu bagian besar dari negara besar yang bernama Republik Indonesia. Aceh wajib menjadi pilar dalam mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia, karena Aceh adalah serambi Mekah umat Islam di Indonesia bahkan sedunia. Raja yang syahid mengusir penjajah kafir dari bumi Indonesia. Orang yang tak beragama mencuri, berjudi, dan diperbudak. Ilmu agama yang menjadi tuntunan hidup kami perlahan-lahan terkikis. Agama melarang pencurian, tak sedikit dari kami menjadi pencuri. Agama melarang berjudi, kami kerja mendekati perjudian karena judi menjadikan kami mendapatkan uang. Agama memusuhi kemunafikan, sementara kami menjadi munafik karena tak mampu memenuhi janji kepada anak istri untuk memenuhi nafkah lahir dan batin mereka. Islam memerangi perbudakan, kami jadi budak di tanah air sendiri. Hukum alam menentukan, hukum alam menentukan orang hidup harus makan. Yang dimakan hasil kerja. Jika tidak kerja, tidak makan. Jika tidak makan, pasti mati. Kami bekerja tapi juga makannya tidak cukup. Kerja kami tidak cukup makan. Kami mati-matian kerja untuk cari makan. Tapi itu juga tidak menjanjikan esok kami akan tetap hidup. Bahwa negara Indonesia diselenggarakan berdasarkan undang-undang. Tiap-tiap warga negara Indonesia memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama terhadap undang-undang, dan pemerintah berkewajiban melindungi segenap tumpah darah Indonesia dari segala bentuk penjajahan yang mengisap dan menindas rakyat Indonesia. Bahwa pemerintah sebagai penyelenggara negara bersumpah setia terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan menjalankan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengatur dengan jelas hak-hak
penguasaan tanah sebagai sumber penghidupan dan peruntukannya, di mana tanah sebagai sumber penghidupan rakyat kita tidak boleh dijadikan sebagai alat penindasan dan pemisahan negara. Namun dalam pernyataan tanah telah dikuasai oleh segelintir orang dengan berlindung pada pasal hak guna usaha HGU yang diperoleh dari merampas hak rakyat dan mempermudah orang banyak rakyat di atasnya. Penguasaan tanah yang bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 baik berdasarkan izin HGU ataupun yang lainnya telah memerah kami dan menjadikan kami papa sengsara hina dina. Atas tidak dilaksanakan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 oleh penyelenggara negara merupakan bukti nyata bahwa penyelenggara negara meninggal Pancasila sebagai dasar negara dan Undang Dasar 1945. Merdeka! Merdeka! Ketiga, tidak dilaksanakannya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat oleh penyelenggara negara terhadap rakyat Indonesia. Atas nama pendirian rakyat Aceh melalui aliansi solidaritas kaum tani Indonesia Suara Baru di hadapan bapak-bapak sekalian yang kami hormati, kami dengan tegas meminta pemerintah Republik Indonesia segera melaksanakan Undang-Undang Pokok Agraria atau kami rakyat Aceh akan mengambil sikap lebih tegas. Kami tahu sebagai rakyat Indonesia kami tidak layak untuk laginya, ya. Kita rakyat Indonesia layak hidup makmur berkeadilan karena kita punya semuanya. Maaf. Makmur berkeadilan karena kita punya semuanya, kita punya kesuburan, kita punya kekayaan. Kita tidak kurang ilmu. Pancasila sudah cukup sempurna bagi kita. Atas nama pendirian rakyat Aceh, atas nama pemerintahan rakyat Aceh, di hadapan bapak-bapak berikrar, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 adalah harga mati bagi kami. Kami butuh sumber hidup, kami butuh makan, kami butuh tanah untuk menyelamatkan anak-anak istri kami, untuk menyelamatkan agama, bangsa, dan negara. Dan kami siap berkorban nyawa untuk itu. Dan saya mati syahid, hidup dalam pilihan atau lebih baik mati syahid. Demikian penyampaian dari kami rakyat Aceh pendidikan saudara bangsa tanah Indonesia. Kami mengharapkan penerangan dari bapak-bapak untuk menghadapi penguasa pemerintah yang tak peduli dengan keselamatan bangsa ini. Kami rakyat Aceh hanya mau dipimpin oleh Pancasila dan Islam. Oleh karena yang melalui UPH Nomor 5 Tahun 1960 harga mati bagi kami. Habis suara saya. Karena rakyat saya di sana sangat menderita. Tidak bisa mengharapkan beras raskin yang 2 bulan sekali baru masuk. Beras yang penuh padi kotor. Saya merasakan seperti itu. Mohon Pak diperhatikan kami, khusus juga rakyat Aceh. Jangan tinggalkan kami Pak di Aceh sana. Sangat menderita, banyak rakyat kelaparan Pak. Supaya dapat dipahami. Ya. Kain songsek dari Kelantan, bertatakan permata, berdurikan intan. Sepatah dua patah kata banyak lemat telah saya sampaikan. Mana yang salah Bapak Ibu sekalian, mohon dimaafkan saya. Kepada Bapak Saudara Ibu sekalian saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maaf pun, karena saya tidak ingin menegakkan UPH rakyat antar umroh. Bagi kami rakyat rakyat Aceh, Undang-Undang Pokok Nomor 5 1960 adalah harga mati. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia ini semua manusia yang tinggal di pinggir sungai mempunyai budaya yang amat tinggi.
Kalau kita perhatikan di Irak, ada sungai Tigris dan Efrat. Di antaranya adalah daerah Mesopotamia. Betapa tinggi budaya Irak yang kita kenal dengan negara 1001 malam. Kalau kita lihat sungai Gangga di India, betapa tinggi budaya India. Dan kalau kita lihat sungai Huangpo di Cina, betapa tinggi budaya Cina. Di tempat kita berada sekarang ini ada sungai Tamiang, maka di sana pun adalah masyarakat yang berbudaya tinggi. Maka sebagai ucapan selamat datang, terima kasih, berikut ini kita saksikan tari persembahan Melayu yang dibawakan oleh keluarga Aliansi. Kami persilakan. Yang saya hormati Bapak Ria Mijat Ria Kudu beserta rombongan. Yang saya hormati Bapak Sewidaryanto beserta saudara-saudara pergerakan kebangsaan. Yang saya hormati Bapak Budiono, Wakil Bupati Kabupaten Langkat, Kabupaten Perjuangan, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Yang saya hormati Bapak Camat Pematang Jaya atau yang mewakilinya. Yang saya perhatikan teman-teman sejawat, para kepala desa. Yang saya muliakan tokoh agama, para alim ulama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Dan yang saya banggakan, saudara-saudara seperjuangan sebangsa setanah air. Hari ini saya mendapatkan kesempatan terbesar dalam hidup saya, berbicara di hadapan bapak-bapak jenderal dan bapak-bapak sekalian. Saya putra Aceh. Kami anak-anak keluarga Aceh. Sedari kecil dibekali dengan pemahaman pengetahuan agama yang dalam oleh orang tua kami. Islam mewajibkan memusuhi kemiskinan, penjajahan, perbudakan. Yang saya ketahui kemarin adalah Aceh begitu kaya, subur dan jaya. Akan tetapi kami rakyat Aceh miskin menderita. Sebagai orang Aceh, saya dan teman-teman terpanggil untuk menjalankan kewajiban membela diri dengan bangsa. Karena Aceh terjajah, kami terjajah, maka kami angkat senjata. Saya sampai di suatu pemikiran bahwa kesadaran agama yang tinggi tanpa disertai kesadaran berbangsa menjadikan kami salah langkah sehingga menodai Aceh dan agama kami sendiri. Hari ini saya beserta kawan-kawan dan jajaran yang ada menyatakan siap berperang yang sejati membela bangsa dan negara demi tegak agama melalui alat-alat perubahan, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Dan di sini pada kesempatan ini saya mengucapkan sekali lagi kepada Bapak Kepala Desa Lima Mungkur yang telah jatuh bangun, tidak kenal hujan, tidak kenal panas, siang ataupun malam memperjuangkan Undang-Undang Pokok Agraria. Sekali lagi ucapan kami kepada Bapak Suryadi, semoga perjuangan ini kita lanjutkan tanpa menyerah. Merdeka! Untuk bapak-bapak kepala desa yang lainnya, kalau menurut saya tidak ada sedikit pun tampil dalam menegakkan Undang-Undang Pokok Agraria ini. Jadi pada hari ini untuk bapak-bapak kepala desa yang takut menegakkan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, silakan mundur dari jabatan kepala desa.
untuk Bapak Kepala Desa yang takut menegakkan undang-undang nomor 5, undang-undang pokok agraria nomor 5 tahun 1960, silakan tinggalkan NKRI, cari negara lain yang tidak ada UUPA-nya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf seandainya terdapat kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati bapak-bapak dan para saudara-saudara sekalian. Karena saya selaku manusia biasa tidak luput dari kesilapan maupun kesalahan. Tapi supaya bapak tahu, saya tidak pernah lupa untuk memperjuangkan undang-undang pokok agraria. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, sampai adik-adik bayi yang saya hormati, para pejabat, pamong desa, pamong dusun, dan lain-lain yang saya hormati. Kawan-kawan Aliansi Solidaritas Petani, baik yang berasal dari Kabupaten Langkat maupun dari Aceh Tamiang yang saya hormati. Saudara-saudara sekalian, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan ibu-ibu dan bapak-bapak pada kami yang luar biasa. Luar biasa. Sambutan yang sangat hangat. Sambutan yang menggelepek dengan semangat. Ini adalah sesuatu yang pasti tidak akan lupakan dalam seumur hidup kami. Bendera merah putih dan baik kata kami. Sendiri Pak Jenderal, andai kata Pak yang bisa bukan jenderal, barangkali sudah meneteskan air mata. Ini menunjukkan suatu perjuangan yang sudah lama dan sampai hari ini belum tercapai. Ibu-ibu dan bapak-bapak mungkin sudah lelah dalam perjuangan untuk menegakkan undang-undang pokok agraria. Tapi saya minta, jangan lelah, jangan putus asa. Mari kita maju terus dengan cara kami untuk memperjuangkan undang-undang pokok agraria. Saudara-saudara sekalian, pada tahun 2006 dalam pidato akhir tahun Presiden menyambut tahun baru 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjanjikan kepada rakyat Indonesia, insya Allah katanya, tahun depan reforma agraria akan kami jalankan. Tapi jangan, itu menunjukkan bahwa perjuangan memerlukan kehati-hatian yang lebih besar. Kami sangat gembira bersama Pak Jenderal. Tadi saya hitung kira-kira ada 22 atau 23. Saya sampaikan pada Pak Jenderal, dari 22 spanduk. Pak Jenderal setuju, dan sekarang saya sampaikan, saya mulai dari sekarang. Kita tidak ada jadi, mau
kami ingin jelaskan mengenai Atlantik lautan yang menghubungkan Eropa dan Amerika. Disitulah pusat peradaban, disitulah pusat kemajuan. Ini sudah mulai. Sekarang pusat peradaban itu tumbuh di Asia Timur. Tumbuh di Asia Timur. Asia Timur ini termasuk dalam wilayah Pasifik. Itu yang dimaksud dengan era Pasifik. Tapi menurut kita peradaban Asia yang sekarang itu ditopang oleh bangkitnya Cina, ditopang oleh bangkitnya India. Sayang, ribu sayang, Indonesia tidak ikut bangkit. Itu Pak, makna dari Pasifik mau sampai kita belum bangkit karena Indonesia tidak melaksanakan UPA. Orang miskin kalau tidak diberi tanah bisa jadi konsumen, mana bisa jadi pembeli. Malaysia bangkit, Vietnam bangkit, dan dilaksanakan reforma agraria. Rakyat itu memiliki kekuatan minimum untuk membeli, mempunyai kekuatan minimum untuk ikut berproduksi. Maka dari itu rakyat bangkit yang membuat negara-negara itu. Indonesia tertatih-tatih adalah masalah bangsa Indonesia. Mau bangkit apa tidak? Kalau mau bangkit, jangan main-main dengan pelaksanaan. Indonesia boleh membangun apa saja, tapi tanpa didasari oleh pelaksanaan UPA. Pembangunan biasa, mengalami. Ini Pak, buat tema juga, dan bagus bagus. Tetapi begini, saya dan kami dari pergerakan kebangsaan bersahabat dengan Pak Jenderal itu sudah lebih dari 5 tahun. Kami ini merupakan pasangan yang harmonis. Kenapa? Karena kalau pergerakan kebangsaan banyak bicara, bekerjanya para desa dan kadus, para tokoh ulama dan tokoh masyarakat sekalian yang sama-sama saya hormati dan saya cintai. Mari kita selalu tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan sama penuh kekeluargaan. Mudah-mudahan suasana seperti ini selalu mengiringi kita dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari, terutama dalam kita mengabdi kepada bangsa dan negara yang sangat kita cintai bersama. Saya sangat berterima kasih atas undangan masyarakat di sini untuk hadir di sini dalam rangka silaturahmi. Dan saya juga merasa terharu begitu penyambutan yang luar biasa, meriah, dan penuh kekeluargaan. Dan ini pada waktu saya dinas dulu tidak sampai begini meriahnya. Lagi saya sampaikan terima kasih. Kemudian pada masyarakat Aceh Tamiang yang harusnya kemarin saya bicara di
kami yang di koalisi Mekang kalau tidak salah. Tapi karena di sana masih ada pilkada, ya, masalah ada apa namanya, ada dualisme macam-macam begitu, saya sampaikan lain kali saja, karena saya tidak mau terlibat masalah politik. Dari dulu saya memang tidak suka berpolitik. Politik saya adalah politik negara, yaitu bagaimana negara dan bangsa ini bersatu. Saya minta maaf ya, mudah-mudahan setelah terpilih bupati siapapun, ya, saya akan datang. Hari ini di tempat saya di Jakarta pemilihan gubernur, dan saya tidak datang. Karena bagi saya mau gubernur siapa aja silakan saja, yang penting benar gitu. Kalau saya milih salah satu salah, saya yang kena dosa nanti kok pilih orang salah. Jadi biarkan saja, mudah-mudahan benar gitu. Saya tidak akan banyak bicara lagi, sudah 5 pembicara tadi dengan semangatnya luar biasa. Ya. Saya akan melihat ini yang tadi belum disampaikan oleh Pak Daryanto. Saya begitu datang saya sudah melihat ya, apa yang akan saudara-saudara sampaikan. Menyampaikan isi hati, menyampaikan surat sudah disampaikan. Tidak usah disampaikan, saya melihat di sini, oh ini rupanya begitu. Mudah-mudahan, ya insya Allah akan saya sampaikan. Tidak usah, nanti di mobil pun saya telepon itu Panglima di sini dengan Panglima di Medan. Saya akan sampaikan, saya sudah bicara dengan masyarakat bawah nih, bukan politik-politik kan. Tolong sampaikan kepada gubernur, bupati dan wali kota. Awas kalau tidak disampaikan. Jadi kalau ini tidak sampai, itu dia berdosa. Saya nggak berdosa lagi, udah nyampaikan. Tapi enggak, saya akan cek terus. Ya. Kalau tidak, mudah-mudahan saya ketemu Pak SBY, saya sampaikan. Karena Pak SBY dulu itu teman saya, ya, karena presiden. Saya 2 kali menjadi wakil beliau, tapi bukan wakil presiden. Wakil beliau Pangdam, saya kepala staf Kodam. Beliau kemudian Brigade, saya kepala staf Brigade. Jadi cukup akrab, mudah-mudahan kalau ketemu saya sampaikan langsung masalah ini. Insya Allah. Insya Allah. Ya, insya Allah. Kemudian sampai atau tidak, ini tergantung para pemimpin. Tugas pemimpin itu cuma 2. Ya. Siapa pemimpin yang mulai dipilih? Ya, mulai dari lurah, ya, bupati, yang wali kota, gubernur sampai ke presiden. Cuma 2. Satu, yang pertama adalah tugas pemimpin yang pertama, tugas pokok pemimpin, menyatukan atau memelihara kesatuan yang dipimpin. Kalau dia kepala desa sini, dia harus menyatukan dan memelihara kesatuan di sini sampai berikutnya. Kalau tidak bersatu yang pimpin, berarti dia tidak berhasil menjadi pemimpin. Menjadi lurah, menjadi bupati, kemudian menjadi gubernur sampai presiden pun gampang, tidak terlalu sulit. Besok pemilihan bupati ada, besok pemilihan presiden kita dapat. Memilih pemimpin enggak gampang. Mungkin 1 bulan, mungkin 2 bulan, agak gampang. Nah, sekarang kita inginkan adalah pemimpin. Kalau pemimpin semua, apa yang di sini udah berhasil terlaksana. Mudah-mudahan gubernur, kemudian bupati yang kita pilih ini, saudara-saudara pilih itu aman. Kalau tidak melaksanakan, dia tidak amanah, jawabnya kepada Tuhan. Kemudian masalah Pasifik tadi sudah dijelaskan, ya, kita ini memang 3 besar, China nomor penduduknya, China, India, dan kita.
Kalau yang lain-lainnya kecil-kecil maju, kita tidak maju, kita tenggelam. Maka itu perlu kebersamaan di antara kita, perlu kebersamaan di antara pemimpin. Kita berdoalah, mudah-mudahan pemimpin kita ini pemimpin amanah, gitu, memperhatikan kita semua. Itu yang kita harapkan. Kemudian saya sangat gembira dan bangga pada kalian semua, dimana begitu saya masuk disambut dengan ikat merah putih, bendera merah putih. Di sini ada Pancasila harga mati. Saudara-saudara adalah seorang nasionalis, adalah nasionalis, karena jarang gitu. Memang kapasitas saya sekarang itu berkeliling ya seluruh Indonesia. Baru kemarin pulang dari Ujung Pandang dengan Pak Daryanto menyampaikan masalah terbatas. Kapasitas saya terbatas, tidak seperti kapasitas waktu saya menjabat. Ya. Kalau saya pada waktu ada kapasitas, saya berpikir dan saya laksanakan itu, dan hampir semuanya berjalan dengan baik. Kalau contoh, ada waktu tsunami Aceh, saya ambil alih ya, dari Banda Aceh sampai Lok Semawe turun ke bawah. Saya bilang tidak ada orang asing mengerjakan itu, saya yang kerjakan. Tidak ada yang nyuruh, karena tanggung jawab saya sebagai anak bangsa. Ya, tanggung jawab saya melihat bagaimana saudara-saudara saya itu ya, susah, hilang anak istri, prajurit pun anaknya 4 hilang, istrinya hilang dan lain-lain. Saya tidak usah disuruh-suruh, kalau saya ada kapasitas, saya kerjakan. Dan saya sampaikan rencana saya itu, saya ditertawakan. Saya ini orang otak miring, tidak mungkin dalam 3 bulan bisa menyambung Banda Aceh sampai ke Melabo dan ke selatan. Tidak bisa. Sampai ke Papuan, tidak bisa. Saya bilang dengan keyakinan penuh saya harus bisa. Saya membuat jalan baru itu 64 kilo. Yang jalan lama tidak bisa lagi karena jalan lama itu sudah 200 meter di tengah laut. Saya buat jalan di atas bukit. Masuk Melabo 16 kilo rawa-rawa dan pohon besar kita buat. Ya, ada 53 jembatan yang besar kecuali di Lamno. Kita tidak buat terlalu panjang, ya, 200 meter lebih. Kesulitan pasti ada, kemudahan. Itu janji dari Allah, tidak akan mangkir. Kita yakin, laksanakan, insya Allah. Dan yang berikutnya silaturahmi, itu paling penting. Pekerjaan yang disukai Tuhan itu ada silaturahmi. Nah sekarang sudah menjalin silaturahmi. Makanya saya dari ujung ke ujung. Silaturahmi itu yang jelas ya pasti dalam hadis itu banyak rezeki, panjang umur dan lain-lain. Ini sebelum saya tutup saya sampaikan ada riwayat Nabi Musa alaihi wassalam. Pada waktu dia menghadap Tuhan di gunung Tursina. Pertama kali kan dia mau lihat Tuhan, kata Tuhan lihat ke belakang, dia lihat gunung pun meleleh, wah dia gemetar. Bisa, dia bicara. Kata Tuhan, Musa, apa saja kau berikan kepadaku? Kata Nabi Musa itu banyak Tuhan. Aku sholat, aku sujud, aku puasa, aku menyebut namamu, aku berzikir. Untukmu semua. Kata Tuhan, bukan untukku, untukmu. Untuk Tuhan siapa? Untuk Allah siapa? Untukku adalah kau melaksanakan silaturahmi. Cinta Tuhan. Karena kau turun ya ke bawah, ya, umatmu menunggu. Ada satu orang yang dosanya sudah tidak terampuni lagi saking banyaknya. Kalau yang biasa-biasa pasti dia langsung azab Tuhan. Tetapi masih diawang-awangkan. Kenapa kata Nabi Musa Tuhan Allah? Karena dia masih memelihara silaturahmi. Jadi penting sekali silaturahmi. Ya, mudah-mudahan hari ini saya bersilaturahmi pada saudara-saudara sekalian, kita mendapat hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau
kalau kita mendapat rahmat dan hidayah, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, insya Allah dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Karena perjalanannya rupanya masih panjang. Saya kira ke Medan nggak tahu langsung Perapat, masih berapa jam lagi nih. Ya. Yang mudah-mudahan kita semua dalam dan selamat, dan saudara saya minta doa, saya juga sampai dengan tujuan berselamat, dan mudah-mudahan insya Allah kita dapat bertemu di lain waktu, dan mudah-mudahan waktu kita bertemu saudara sudah meningkat kesejahteraannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini. Berikutnya penyampaian aspirasi rakyat. Terima kasih. Penyerahan secara yang ada pada kami demi kejayaan doa-ana innaka antas samiul alim wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Beserta saudara-saudara pergerakan kebangsaan. Dan tak lupa pula terima kasih kepada Dr. Supredo yang telah berbesar hati mau menjadi protokol rakyat. Oleh karenanya kita tutup pertemuan kita sampai izin kami kepada Bapak. Demikian.